Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, pemirsa, membangun sumur resapan dan upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di ibu kota. Namun sayangnya berkaitan dengan kondisi sumur resapan ini banyak kritik karena dibuat tidak sejalan atau tidak berada di jalan, malah dibuat dengan lebih tinggi daripada struktur tanah. Dan apa yang terjadi di lokasi sebetulnya kita akan lihat laporan dari Mahathir Muhammad dan Aris Setiawan berikut ini. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini membangun drainase vertikal atau sumur resapan yang berada atau tersebar di beberapa titik di kota Jakarta. Salah satunya berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana salah satu titik yang kami kabarkan saat ini memang sempat menjadi perbincangan hangat warga kota Jakarta karena posisinya berada di trotoar dan lebih tinggi dari posisi jalan. Namun ini memang sudah dijelaskan oleh Sumber Daya Air DKI Jakarta, sebenarnya fungsinya ini nanti untuk menampung air. Nah, saya bersama juru kamera kami, Aris Setiawan, akan menjelaskan bagaimana prosesi apabila terjadi banjir atau genangan di Jalan Sultan Iskandar Muda. Saya akan menuju ke bawah. Yang berada di bawah saya ini adalah salah satu lubang yang nantinya apabila ada genangan air atau air yang berada di Jalan Sultan Iskandar Muda ini akan masuk ke dalam inlet ini atau inlet maksud kami, ke dalam inlet, langsung masuk ke ada tali air di dalamnya. Tali air ini nantinya akan menyalurkan air ke dalam bak kontrol. Nah, di dalam bak kontrol ini untuk menyaring kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang terbawa dengan airnya. Jadi di dalam ini juga sudah ada dari saringan-saringan seperti batu, ada lapisan-lapisan lainnya untuk menyaring kotoran, sehingga nanti airnya itu bisa langsung masuk ke dalam sumur resapan ini atau drainase vertikal yang sudah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi nanti di dalam ini kurang lebih dengan kedalaman 5 meter, ini akan menampung air yang sudah mengalir dari jalan raya, masuk ke dalam bak kontrol yang akan diserap sehingga hanya air yang masuk ke dalam sini, sehingga nanti yang berada di sini hanyalah air yang masuk ke dalam bak kontrol tersebut. Dan memang pembuatan dari drainase vertikal ini sebenarnya bertujuan untuk menampung air sehingga nantinya air-air atau banjir-banjir yang terjadi di kota Jakarta sehingga ditampung di drainase vertikal ini tidak semuanya mengalir ke aliran kali atau sungai sehingga menyebabkan tingginya aliran kali sehingga menyebabkan banjir di beberapa kota atau beberapa tempat. Sehingga nantinya air-air yang berada di dalam ini akan menyerap dan nantinya akan pelan-pelan melakukan penyerapan ke tanah-tanah yang berada di sekitaran dari jalan raya ini, dan juga dari bulatan dari drainase vertikal ini. Bulatan beton ini tidak hanya benar-benar beton tertutup, namun ada lubang-lubang kecil yang nantinya air-air tersebut akan meluas dan menyebar ke tanah-tanahnya. Memang tujuan dibuatnya drainase vertikal ini oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sebenarnya yang pertama adalah apabila terjadi musim kemarau, sudah ada tampungan air untuk khususnya air tanah yang memang selama ini sangat tinggi penggunaannya. Yang kedua adalah pastinya yang tadi saya jelaskan tidak menyebabkan air-air yang berada di jalan yang tadinya menyebabkan banjir atau genangan tidak mengalir ke aliran kali atau sungai. Dan yang ketiga adalah nantinya air-air ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman-tanaman dan juga nanti bisa diambil apabila memang dibutuhkan apabila nanti musim kemarau. Sehingga diharapkan dengan adanya dari drainase vertikal ini, air-air yang berada di jalan dapat masuk, dapat tersaring dengan bersih, dengan baik, dan tidak terjadi genangan, dan aliran kali pun, aliran dari jalanan pun dapat masuk cepat ke drainase vertikal ini. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Aris Setiawan, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pencegahan dan pengendalian banjir di ibu kota harus dilakukan secara bersama-sama oleh setiap orang, termasuk seluruh stakeholder yang ada di ibu kota. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar dapat meningkatkan kesadaran. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, menyatakan pengendalian banjir di ibu kota tidak hanya mengendalikan sumur resapan saja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah melakukan gerebek lumpur. Selain itu, pembersihan saluran air yang juga terus dilakukan oleh berbagai pihak. Terkait dengan efektivitas sumur resapan, sejauh ini sudah berfungsi optimal di sejumlah lokasi. Sementara itu di lokasi lain memang belum berfungsi mengingat masih dilakukan proses pembangunan.
Musim hujan sudah di depan mata, sejumlah langkah pencegahan banjir di ibu kota terus dikejar oleh pemerintah provinsi, mulai dari pengerukan kali hingga pembuatan sumur resapan. Seberapa ampuhkah semua upaya tersebut dan antisipasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghalau banjir di ibu kota? Kita sudah terhubung dengan Justin Adrian Untayana, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mas Sujab. Iya, baik, kita bicara tentang banjir dengan wakil rakyat nih. Bagaimana menurut Anda, apakah sudah ada hal-hal yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah banjir di ibu kota? Ya, jadi pertama-tama saya harus menyampaikan bahwa banjir ini bukan satu masalah. Banjir adalah disebabkan oleh beberapa masalah. Sebenarnya salah satu kunci dari penanggulangan banjir adalah penambahan kapasitas tampung alir air, yang semestinya kita harus berfokus pada pengembangan jaringan-jaringan mikro untuk ke sungai-sungai besar, kali-kali besar, ataupun ke waduk-waduk. Tapi yang sering terjadi di DKI Jakarta adalah minimnya perawatan dari saluran-saluran kecil ini. Tidak hanya disebabkan oleh minimnya perawatan tersebut, tapi juga tata ruang yang buruk. Banyak sekali bangunan-bangunan liar yang tidak ditindak dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan masalah sampah kita yang perharinya 7.000 ton di DKI Jakarta. Banyak sampah ini memiliki peran juga dalam penyebab banjir di DKI Jakarta. Jangan lupa juga bahwa jaringan pipanisasi air bersih kita di DKI Jakarta itu hanya mencakup 60% dari seluruh kota Jakarta, sehingga masih ada 40% lagi belum terjangkau, dan ini menyebabkan eksploitasi air tanah dalam. Eksploitasi air tanah dalam ini juga yang menyebabkan land subsidence, penurunan permukaan tanah yang rata-ratanya 6 cm per tahun, dan bisa jadi di daerah-daerah tertentu itu di atas 20 cm per tahun. Nah, inilah sebabnya kenapa banjir ini bukan cuma satu masalah, sebenarnya banyak sekali yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan banjir ini. Dan sumur resapan sendiri sebenarnya ini tidak sepertinya dijadikan seperti program prioritas, tapi sebenarnya ini hanya bisa dijadikan sebagai supporting untuk tempat cekungan yang memang airnya tidak bisa dibuang. Tapi tanah kita tidak bisa dilakukan penanggulangan banjir dengan mengandalkan sumur resapan saja. Baik, artinya banyak permasalahan yang sebetulnya harus juga diselesaikan secara bersama-sama sebelum masalah banjir itu jadi fokus gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang masalah-masalah tersebut, saya lihat Anda nih di belakang ini ada sosialisasi peraturan daerah. Nah, sebetulnya seperti apa penerapan atau penegakan aturan daerah sendiri terkait dengan tata kelola Jakarta? Ya, memang peraturan kita bisa dikatakan cukup banyak, cukup variatif. Banyak hal diatur, banyak hal dilarang, tapi sekali lagi dibutuhkan political will daripada pemimpin eksekutif, kemauan yang besar untuk melakukan penindakan-penindakan di lapangan juga. Jangan peraturan hanya sebatas peraturan, tapi ternyata di lapangan semuanya bebas. Mendirikan bangunan tanpa IMB bebas juga. Mempersempit aliran air bebas. Seperti terkesannya bebas juga karena tidak ada penindakan dilakukan. Saya kira memang dibutuhkan keteguhan hati dan political will yang besar bagi Bapak Gubernur untuk mewujudkan minimalisasi dampak banjir ini. Baik, ini kan kalau berbicara tentang banjir memang kalau jumlah bisa jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu berkurang, tapi ada beberapa tempat yang tidak banjir jadi kebanjiran. Sebetulnya bagaimana Anda sendiri melihat langkah-langkah yang dilakukan mulai dari normalisasi, kemudian juga ada gerebek lumpur, ada juga tadi sudah disinggung ada sumur resapan. Bisakah itu dijadikan sebuah tolak ukur? Saya melihat 4 tahun masa kepemimpinan Bapak Anies yang di mana beliau sudah mengelola total APBD DKI Jakarta itu sekitar kurang lebihnya 300 triliun. Tapi dengan APBD yang dikelola sebesar 300 triliun itu sulit bagi saya sekalipun anggota Komisi D untuk mengidentifikasi sungai mana sih di Jakarta yang sudah tambah besar. Saya juga sulit menemukannya. Jadi menurut saya memang tidak ada keinginan yang besar bagi Bapak Gubernur untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Sebenarnya yang tadi sendiri untuk pasokan air bersih tidak ada juga ditambah anggarannya atau perluasan jaringan pipanisasi air bersih juga, sehingga ya eksploitasi air tanah dalam terus-menerus terjadi, sedangkan beliau masih sibuk dengan warna genteng atau memberi makan kucing. Baik, tapi kalau berbicara tentang kebijakan anggaran, ini sebetulnya kalau dari DPRD sendiri sudah sebesar apa sih, begitu kan? Alokasikan, ya dialokasikan. Kalau untuk tahun ini sendiri, walaupun sekarang masih berbentuk RAPBD, setelah KUAPPS kemarin itu untuk SDA sendiri itu sekitar 5 triliun, Mas. Di tahun-tahun sebelum COVID itu SDA sekitar 4 triliunan,
Bahkan yang cukup mengecewakan itu tahun 2019 itu sebenarnya sudah ada anggaran sekitar 100 miliaran untuk Sodetan Ciliwung, tapi ternyata itu tidak dilakukan. Iya. Untuk pembebasan tanah Sodetan Ciliwung yang dibayarkan malah Formula E. Nah, makanya menurut saya tidak ada keinginan jelas dari Bapak Gubernur untuk menanggulangi banjir di DKI Jakarta. Tidak ada Baik. political will-nya. Artinya kebijakan anggarannya sebetulnya sudah didukung oleh DPRD, namun tidak dieksekusi oleh pemerintah Eksekusinya. begitu. Betul. Baik, tapi kalau berbicara tentang sumur resapan yang sekarang sudah dibangun dan dibangun di musim hujan, itu kan juga sebetulnya kan sudah diajukan ke DPRD. Ini bagaimana kalau DPRD sendiri melihatnya? Betul, kalau untuk sumur resapan sendiri itu tahun lalu, untuk tahun 2021 itu dianggarkan sekitar 440 miliar untuk sekitar 25.000 titik. Itu pun sampai sekarang sudah akhir tahun, menurut Bapak Yusmada Kadis SDA sih sudah setengahnya, tapi belum bisa dikonfirmasi betul apakah 12 ribuan itu sudah ada titiknya juga. Tapi banyak saya melihat apalagi dengan posisi-posisinya yang lebih tinggi dari jalan dengan mengatakan ada inletnya. Ya kalau ada inletnya kan nggak perlu bikin sumur juga. Saya khawatir sumur ini cuma untuk kejar target angka saja. Kita target 25.000 titik gitu. Ya cuma untuk target itu saja, tapi untuk kegunaannya sepertinya nomor 2. Baik, tapi kalau bicara banjir ada juga berkaitan dengan bagaimana sih pembangunan hulu dan hilir, kerjasama yang dilakukan antar daerah. Kalau Anda sendiri melihatnya, apakah itu juga menjadi isu yang krusial pada saat banjir masih terjadi di ibu kota hingga hari ini? Saya menilai komunikasi antara Pemprov dengan kementerian itu sangat tidak ideal karena sebenarnya tugas Pemprov ini sudah sangat berkurang, Mas. 13 sungai utama di DKI Jakarta termasuk Ciliwung, Sunter, itu kan normalisasinya, konstruksinya semuanya dibiayai dan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BWSCC. Iya. Tapi pemerintah DKI ini kan berkewajiban untuk menyediakan lahannya. Ya sedangkan lahannya juga sampai sekarang 4 tahun belum disediakan juga sehingga proses normalisasi ini terhambat. Jadi Baik. menurut saya kolaborasinya sangat buruk. Baik, ini terakhir Bang Justin ini berbicara juga tentang sosialisasi karena saya tertarik dengan spanduk yang Anda pasang di belakang itu. Kita juga kan harus membangun masyarakat ya, mengedukasi masyarakat. Terkadang memang ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah tapi masyarakatnya tetap juga bertahan di bantaran. Ini bagaimana upaya sinergi wakil rakyat dan pemerintah untuk bisa juga mengurangi setidaknya banjir atau dampak banjir di ibu kota? Ya, saya kira kita tidak bisa melakukan sulap atau magic yang bisa tiba-tiba merubah mindset dari masyarakat. Ini dibutuhkan jalan yang cukup panjang, termasuk juga untuk di kurikulum nasional kita harus juga membentuk masyarakat yang patuh hukum. Selama ini kurikulum kita hanya mengakomodir untuk mencetak para pekerja saja, tapi tidak untuk mencetak warga negara yang memiliki kesadaran. Sehingga hal-hal seperti ini, jualan aja pinggir trotoar, bodoh amat. Jualan, bikin macet, dan lain sebagainya. Tinggal aja di pinggir kali, mau banjir mau gimana terserah, pokoknya saya nyamannya di seperti ini. Tingkat egosentris ini saya kira kurikulum kita harus ambil peran di situ. Memang tidak bisa sekejap, apalagi kalau kita langsung mau berlakukan hukuman keras, yang timbul malah gesekan-gesekan, malah friksi-friksi, konflik sosial nantinya. Jadi saya pikir ini adalah PR jangka panjang, selain pemerintah memperbaiki sistem, menegakkan tindakan-tindakannya juga, tapi juga untuk pendidikan masyarakatnya itu harus dimulai dari level sekolah. Baik, ini masukan tentu saja yang terus disuarakan oleh wakil rakyat ya di Kebon Sirih. Terima kasih Bang Justin Adriana Untayana sudah berbincang bersama kami petang ini, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta. Salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC.